datang di Open the Door bareng gue Mutia dan gue Nia Ramadhani. Jadi hari ini gue dan Nia kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol bareng. Dimana yang kita obrolin ini topiknya benar-benar menarik banget ini ya. Kita bakal ngobrolin apa nih hari ini? Kita akan membahas tragedi di balik 1998 dan kita nggak cuma berdua ngobrolnya, jadi kali ini kita mengundang 3 narasumber yang asik-asik banget, teman kita Gen Z juga yang punya minat yang sama nih membahas mengenai tragedi 98. Jadi mungkin boleh langsung aja kita panggilkan Dili, Fani, dan juga Bima. Hai. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung mulai ngobrol aja ya. Jadi teman-teman bertiga sekarang lagi sibuk apa nih gitu? Apa kabarnya? Mulai dari siapa dulu nih? Oke, dari Dili boleh deh. Apa kabar nih Dili sekarang? Kabar alhamdulillah baik sih. Oke. Untuk Fani sendiri gimana kabarnya Fani? Baik sih. Untuk Bima gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, untuk teman-teman nih bertiga sekarang lagi sibuk apa nih? Apa lagi sibuk kuliah kah? Lagi sibuk ngurus apa gitu? Untuk Dili lagi sibuk apa? Aku sendiri nih sih lagi sibuk ngerjain laprak sih. Oh, lagi sibuk ngerjain laprak ya. Untuk Fani sekarang lagi sibuk apa? Sekarang ini cuma sibuk kuliah deh. Oke, untuk Bima lagi sibuk apa dulu sekarang? Sekarang lagi sibuk aja sih. Oh, lagi sibuk aja. Jadi bagaimana sih dampak tragedi 1998 terhadap perkembangan politik di Indonesia? Kalau dari politik nih, perkembangan itu sangat signifikan. Kalau menurut Ya kalau untuk dampaknya sampai sekarang sih ini banyak perubahan ya dari politik semenjak turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang banyak banget bencana di Indonesia, banyaknya tawuran sekarang, terus masyarakat juga untuk dampak positifnya masyarakat jadi mudah untuk masuk politik, nggak perlu lebih susah lagi, nggak seperti dulu kayak di genggaman pemerintah. Oke. Untuk Bima gimana Bim? Ya sama aja sih. Sama. Oke, jadi benar sih kalau misalnya menurut kita juga ya nih ya, gimana dulu itu kita dikekang banget, kita tidak ada kebebasan, terus juga untuk politik sendiri bisa dibilang gimana kita melihat jabatan Presiden Soeharto yang bisa berperiode gitu. Tapi ternyata sekarang kita bisa melihat untuk sekarang sih dampaknya politik kita hanya untuk presiden maksimal 2 periode ya. Oke, terus untuk pertanyaan kedua nih, pertanyaannya dari aku nih teman-teman, yaitu adalah apa sih kira-kira pemicu dari terjadinya kerusuhan yang terjadi di tahun 98 gitu? Kenapa kira-kira orang-orang berbondong-bondong ingin menurunkan jabatan Presiden Soeharto pada saat itu? Kira-kira kenapa sih? kalau menurut aku nih ya, terjadinya itu karena secara umum nih, gara-gara korupsi dan nepotisme. Dimana korupsi itu di zaman pemerintahan Soeharto itu sangat merajalela ya. Terus Apalagi dengan sulitnya mencari bahan baku ya. Oke, Itu pangan sih. ya, Iya. menjadi bahan pangan. Oke, untuk Fani sendiri gimana? ya kalau aku sih dari kakak sendiri nih, karena dulu itu seringnya banyak menjara-jara tokoh ya. Terus sebagian besar masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia itu mempunyai tokoh. Oke. Jadi karena sudah disebutkan dari tadi, karena adanya krisis ekonomi, jadi banyak masyarakat yang kurang suka nih sama ini Tionghoa, menganggap bahwa mereka tuh membuat perekonomian Indonesia itu agak sulit. Nah, ya dari situ tuh banyak banget masyarakat nggak suka sama ras Tionghoa. Jadi pemerintahan Soeharto pun dianggap agak kurang bagus gitu. Udah gitu aja sih. Bima gimana Bima? Ya kalau menurut saya dari diri tadi dan setiap lain ini sama aja sih. Oh, sama aja ya, lagi sama lagi ya. Kira-kira ya. Ya, kita juga setuju ya. Pada saat itu korupsi merajalela banget gitu ya. Sangat makmur pemerintah, para jabatan sangat makmur, sedangkan rakyatnya cari makan aja susah. Susah. Betul. Terutama untuk etnis juga ya. Mungkin teman-teman bisa cari referensi juga, itu ada filmnya Tragedi Balik 98, gimana etnis Tionghoa juga didiskriminasi gitu, tidak boleh membuka usaha dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Gimana ya, selanjutnya kita mau tanya apa? Jadi bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap tragedi 1998 pada saat ini? Kalau pandangan masyarakat itu terhadap tragedi 1998 ini ya, kayaknya lebih ke
bervariasi gak sih? Oh ya, referensi. Kalau menurut Stephanie gimana nih? Oke, dari pemulaan sejarah aja nih. Hmm. Dari tragedi 98 kan, banyaknya perubahan politik yang berkembang sampai sekarang. Ya, salah satunya presiden dan wakil presiden membuat UUD yang baru. Tentang periode wakil presiden dan presiden itu hanya dibatasi 2 periode kan. Jadi cuman batasnya sampai 10 tahun. Nggak seperti pada jabatan Soeharto kemarin itu sampai 32 tahun. Boleh dicari di sumber-sumber lainnya. Terus boleh dilanjutkan diri aja deh. Jadi kalau menurut aku nih selain dari dampak pemahaman sejarah nih, ada juga dampak dari sosial dan ekonomi sih. Karena ada pula pandangan yang melihat dari tragedi 1998 ini dari perspektif dampak sosial dan ekonomi, beberapa orang mungkin masih merasakan dampaknya sampai sekarang nih. Itu sih. Ada lagi nggak? Mungkin dari Bima? Nggak ada itu aja. Oh, ada aja. Oke, ya juga sih ya, pandangan masyarakat itu mungkin sekarang demokrasi kita lebih utuh gitu ya. Para pejabat sekarang lebih taat terhadap undang-undang, berbeda dengan pada saat era Soeharto gitu ya. Oke, sekarang bikin. Kira-kira ada nggak sih perubahan dalam narasi resmi tentang tragedi 1998 selama bertahun-tahun? Ya jadi sejak tahun bentar. Ya jadi sejak tragedi 1998 itu di Indonesia terdapat perubahan banyak narasi resmi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Awalnya selama masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ya. Nah, dipimpin oleh Soeharto, narasi resmi cenderung menggambarkan demokrasi, kerusuhan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Terus ada lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Oke. Lanjutin Bima aja deh. Iya, oke. Ada nggak sih pembelajaran yang dapat diambil dari tragedi 1998 untuk masa depan Indonesia kita ini? Tentunya banyak ya sih. Ya, banyak banget malah. Ya. Mulai dari Stephanie deh. Ini dari tadi di Ritos nih. Kayaknya Stephanie deh mungkin. Dari terbukaan dan transparansi masyarakat. Jadi kayak masyarakat lebih mudah nih mengutarakan pendapatnya kepada pemerintahan masyarakat Indonesia. Pada pemerintahan Indonesia nih. Oke. pendidikan politik masuk gak sih? Karena Boleh lah ya. Kan boleh. Ya, karena masuk juga sih. Mungkin pembelajarannya yang bisa kita ambil itu mulai dari gimana kita saling bertoleransi. saling bertoleransi juga ya, karena salah satunya konflik ya. Terus masyarakat juga untuk membangun anak-anak muda Indonesia nih biar lebih paham tentang politik pemerintah, jadi lebih mudah mengkritik. Kita juga bisa belajar gimana harus selektif mungkin memilih para pejabat untuk Indonesia ke depannya, karena supaya mencegah tindak korupsi itu sendiri. Ya, Karena betul. kalau kita lihat nih ya teman-teman, akarnya mungkin semuanya sebenarnya dari korupsi. Ya. Ya. Gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita untuk Indonesia ke depannya. Gitu. Ini bagaimana sih tragedi 1998 mempengaruhi hubungan etnis dan agama di Indonesia? Kalau dari Stephanie nih yang berbeda ras, mungkin bisa jelaskan atau merasakan sama ini. Karena kemarin sempat adanya sejarah itu ya, jadi kayak pas Tiongkok kan kemarin sempat dianggap sepele. Jadi karena perkembangan politik, jadi kayak sekarang nih hampir disetarakan, jadi kayak masyarakat Tionghoa juga diperbolehkan untuk bebas berjualan seperti yang kemarin. Tapi ini lebih diperbebas lagi. Lanjutkan dulu. Mungkin kayaknya lebih di kalau sekarang nih lebih ke perlindungan hak asasi. Ya betul, jadi kayak disetarakan nih, nggak ada lagi perbedaan ras gitu. Oke, kalau misalnya dulu kan kita itu pada zaman saat itu ada SBKRI ya. Kalau misalnya dulu sebelum ada itu surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia itu dikhususkan untuk etnis Tionghoa. Mungkin teman-teman ada yang nonton nih film Susi Susanti. Waktu itu beliau atlet bulu tangkis di mana dia mewakili Indonesia tapi dia tidak mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia. Dia hanya punya SBKRI pada saat itu.
setelah Presiden Soeharto turun ya, baru diresmikan etnis Tionghoa boleh memiliki warga tanda kependudukan Indonesia tanpa SBKRI gitu ya. Jadi sebenarnya hubungan antar etnis dan agama ini penting sekali ya, dimana kita melihat dulu era Soeharto kita saja yang pribumi sulit untuk bersuara, apalagi yang Tionghoa. Dari Bima gimana Bim? Bentar, ini kita boleh dulu ya. Boleh. Kita hari ini sudah menyiapkan minum untuk teman-teman semuanya dari Teh Sriwangi. Oke, boleh. Mas. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke, lanjutnya. Apa sih peran media dalam meliputi dan memperluas informasi tentang tragedi 1998 tersebut? Kalau dari peran media sih lebih ke pelaporan HAM nggak sih? Lebih, jadi misalnya nih media sekarang ini lebih terbuka nih, nggak cuma pemerintah aja kan yang bisa mencangkut kayak masyarakat yang penting dia punya uang dulu nih untuk membeli handphone atau gadget untuk memperluas media. Jadi kayak medianya ini bisa membantu masyarakat untuk menyuarakan isi suara mereka tanpa langsung kontak langsung ke pemerintah, karena agak sulit ya. Jadi kayak cuman dari gadget nih kayak ngupload di sosial media itu udah mulai tinggal di tag pemerintah aja, jadi mereka bisa lihat dari gadget mereka gitu. Oke, jadi dampak dari media ini sendiri ya, kalau misalnya dulu masyarakat Indonesia nih mungkin apalagi yang pelosok ya, mungkin zaman dahulu hanya di kota-kota besar yang tahu mengenai. Susah juga kan? Iya, kalau sekarang media sekarang kita sudah banyak banget media ya, nggak hanya koran gitu. Sedangkan dulu zaman dulu koran tuh kita beberapa hari bisa dapat beritanya gitu, jadi agak telat gitu. Kalau misalnya sekarang kan media kita lebih terbuka. Kasus-kasus yang pada zaman dahulu kita tidak tahu di zaman sekarang karena teknologi gitu ya, karena peran dari media juga dan kebebasan pers, kita jadi tahu gitu. Mungkin teman-teman nggak tahu kita merekam hari ini di Hari Pers Indonesia. Jadi untuk merayakan kebebasan pers Indonesia, sudah bisa meraih demokrasi ya, karena pada zaman dahulu hak demokrasinya sangat dibatasi. Oke, lanjut lagi, kita akan ngobrol lagi. Selanjutnya bahas apa nih ini ya? Apa saja sih dampak tragedi 1998 terhadap perekonomian Indonesia? Kalau yang paling signifikan tentunya krisis keuangan, ya kan? Dan krisis keuangan itu nggak cuma di Indonesia juga nih yang dapat krisis keuangan. Jadi kayak negara-negara yang di Asia pada tahun 1990 itu udah mengalami dilanda krisis keuangan. Jadi kayak, dan karena adanya ini, jadi Indonesia untuk mengatasi itu agak susah ya. Jadi kayak membutuhkan pinjaman atau utang ke negara lain. Jadi itu tuh kayak pada tahun 1998 juga. Jadi itu tragedi itu agak ke Indonesia ya untuk meminjam utang ke negara lain. Oke, gimana? Ada tanggapan atau mau minum lagi, Mas Bima? Atau mau tanggapannya? Iya. Ada tanggapan apa, Mas Bima, mengenai dampak perekonomian? Oke, jadi dampak perekonomian sendiri kalau sebenarnya ya pada 1997 sebelum krisis kan kita di seluruh Asia ini menghadapi krisis moneter gitu ya. Semakin diperparah dengan keadaan itu dan ekonomi kita baru stabil setelah masa jabatannya Pak Habibie, di mana kabinet dirombak gitu, program-program juga, salah satunya adalah pemotongan uang, itu salah satunya ya. Jadi perekonomian kita sangat terdampak sekali, bahan baku semakin kurang. Nah itu berdampak banget teman-teman perekonomian itu. Jadi bahan baku sulit dicari, kita susah cari makan nih. Dimana logikanya aja, kalau kita susah cari makan mungkin orang akan berubah menjadi kriminal Ya betul, untuk mencari bahan pangan. Makan. Gitu. Oke, ada lagi? Nia. Bagaimana sih hubungan antara tragedi 1998 dan perkembangan demokrasi di Indonesia? Kalau dari tragedi 1998 ya, itu memiliki hubungan sangat erat dengan demokrasi Indonesia yang memiliki apa? Beberapa aspek nih. Jadi kayak ada kebebasan
kebebasan berpendapat, masyarakat jadi kayak masyarakat lebih mudah berpendapat seperti yang tadi sudah aku sebutkan. Terus masyarakat jadi kayak lebih mudah untuk masuk ke dunia politik nih, jadi kayak nggak sulit seperti dulu kan, dulu kayak Nepotisme kayaknya ya. Oke, jadi kita istilahnya kalah sama orang dalam gitu. betul. Teman-teman, jadi itu kebebasan gitu ya. Dan menurut teman-teman sendiri nih, ini di luar pertanyaan yang sudah kita kasih ya. Mungkin teman-teman bisa kasih pendapat pribadi. Gimana sih? Apakah nepotisme itu masih terjadi sampai sekarang gitu? Kalau sekarang sih Atau yang teman-teman rasain deh, gini sebagai masyarakat biasa. nggak serem ya pertanyaannya. Kita kan bahas demokrasi nih gitu. Jadi gimana teman-teman sebagai masyarakat biasa nih gitu? Apakah teman-teman merasakan nepotisme? kalau sampai sekarang sih masih Sulit bersaing Iya. dengan nepotisme itu. Bima gimana Bim? Apakah Bima juga merasakan hal yang sama gitu? Ya sama aja sih. Oh sama aja sebenarnya, tahu juga gitu ya. Oke, gimana tadi baru aku mau nanya nih apa rasanya teh yang tadi Bima minum gitu? Ngomong sedikit pahit dikit. Oke, mungkin dari teh asli jadi agak pahit dikit gitu ya. Oke, nah teman-teman untuk Pani sendiri nih karena berhubung ini aku tidak membahas Sarah ya, cuman karena kita berbicara dengan narasumber kita, gimana Pani ngelihat kayak sebagai seorang etnis Tionghoa gitu, apakah sekarang berpengaruh gitu? Karena setahu aku nih teman-teman aku dulu juga mereka sempat cerita dulu itu bahkan memakai nama samaran. Kalau orang Tionghoa mungkin ada marga ya, marga dan sebagainya gitu. Nah, mereka bahkan mengganti nama-nama itu menjadi nama pribumi gitu. Apakah Stephanie merasakan gitu? Sampai sekarang sih kayaknya masih nih. Masih Soalnya ya. bisa dilihat sendiri sih yang di politik ini agak berkurang ya. Oke. Di masuk ke kepolisian, itu jarang banget kan ditemuin yang mas Tionghoa gitu. Jadi kayaknya lebih susah. Terus karena maksudnya nih agama juga sih kayaknya agak jadi lebih sulit gitu. Iya. Oke, untuk kita nih dia tuh sebagai generasi muda gitu ya. Apalagi kita sekarang sudah berumur 17 tahun. Sudah bisa memilih gitu ya, kita kan pemilih pemula ya, bisa dibilang gitu. Iya, baru tahun ini gitu. Gimana sih dia bisa melihat di saat kita sudah memilih ini perasaannya gimana dia? Kita bisa memilih seorang presiden tapi demokrasi kita sudah didengar gitu. Maksudnya dalam artian kayak presiden ini udah nggak maruk jabatan lagi nih gitu. Gimana perasaan diri sekarang kita sebagai generasi muda hidup di era reformasi yang bisa dibilang berbanding terbalik dengan dulu era Orde Baru. kalau dari saya sih lebih merasakan kebebasan berpendapat, kayak lebih mudah, aspirasi kita lebih mudah didengar gitu. Oke, jadi nih ya kita sebagai generasi Z gitu ya, generasi muda yang hidup di era reformasi gitu. Kita kan sibuk nih ya dengan kesibukan kita masing-masing. Mungkin diri lagi sibuk kuliah, Pani juga, Bima juga gitu. Terus juga aku juga tahu nih, Pani kan juga fokus bulu tangkis gitu, ya kan? Nah jadi kita yang hidup di era reformasi ini gimana menurut teman-teman? Apakah di era reformasi kita merasa prestasi kita dihargai kah gitu? Karena setauku ya pada zaman dahulu, balik lagi nih teman-teman, tadi aku sempat singgung juga masalah SBKRI. Dulu kita prestasi kita tidak didengar oleh pemerintah gitu ya gitu. Jadi apakah teman-teman yang sedang aktif nih di bidang ini merasa diapresiasi di era reformasi? Kalau aku sih dari daerah nih, Iya. kita dari daerah bukan yang dari kayak Jawa-Jawa yang terlalu mendukung prestasi-prestasi gitu ya. Kalau di daerahnya agak susah sih, agak susah kayak dana-dananya tuh masih agak sering tersumbat gitu. Terus kalau misalnya ini nih, dananya ini biasanya akan lancar kalau misalnya udah masuk pusat, kayak udah ikut yang ke tingkat nasional. Kalau ke provinsinya itu akan agak susah. Biasanya cuma didanai juga transportasi, karena kalau misalnya dari daerah untuk lomba ke kota atau ke provinsi gitu, itu memang suka dana sendiri sih. Untuk diri sendiri gimana dia? Sih gak ikut, tapi sering cerita dari teman. Kalau Kita nih, ya, kalau cerita dari teman sih sama, suka macet gitu. Itu gimana Bim? Ya
Oh, sama juga. Oke, ini kesekian kali sama ya. Ya, kesekian kali cuma jawabnya sama terus. Oke, jadi aku juga setuju banget sih sama pendapat Pani ya. Aku juga merasakan gimana prestasiku itu sedikit kurang dihargai dan udara segala macam juga sudah mungkin kita nggak tahu ya di balik itu mungkin ada kendala dan lain-lain untuk di provinsi atau di daerah. Tapi menurutku sih sebenarnya ini salah satu contoh dari penyakit korupsi yang ditinggalkan oleh orde baru, penyakit dari orde baru masih tertinggal sampai sekarang. Jadi semoga kita generasi penerus kita bisa memperbaiki itu gitu. Jadi kedepannya kita nggak menurunkan sifat-sifat tidak baik, sifat-sifat jeleknya gitu ya. Mungkin kita nggak pernah tahu ya, mungkin Diri nanti akan bekerja di Kementerian HAM gitu ya. Bima mungkin akan bekerja di Sekretariat Negara, kita nggak pernah tahu. Untuk Pani mungkin menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, kita juga nggak tahu ya gitu. Tapi aku itu juga untuk para penonton juga gitu ya, untuk dari kita ya nih ya, gimana semoga kita para generasi penerus bisa men-stop itu dan kita juga harus memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia, apalagi mengenai berpendapat. Oke, mungkin ini sebelum kita menutup ya, aku ada satu pertanyaan terakhir. Apakah teman-teman ada pesan untuk generasi muda gitu yang sama seperti kita? Apakah teman-teman ada yang ingin disampaikan mengenai demokrasi gitu? Atau mungkin harapannya semoga tragedi kerusuhan 98 tidak terulang gitu. Jangan sampai sih. Mungkin ada yang mau disampaikan? Dari saya sih, mari menjadi pemuda yang jujur. Yang jujur ya. Pani gimana? Jangan mudah takut untuk berkembang nih. Jadi kalau bisa untuk generasi seperti kami nih yang untuk melanjutkan ke depannya untuk masyarakat Indonesia itu dikurangi atau mungkin tidak ada lagi korupsi nih. Biar para atlet terus seperti Bu Tia pernah ikut duta nih. Iya. Untuk pemuda-pemuda berprestasi jadi kayak gitu. Pokoknya. Anak-anak muda itu tidak putus asa untuk berkembang karena dipermudahkan oleh pemerintah. Udah itu aja sih. Gimana? Saya sih Diri dan Stefani tadi udah lebih baik kan. Jadi menurut saya untuk anak-anak zaman sekarang harus lebih semangat, lebih giat lagi dan dicontoh yang baik dan buruknya dikeluarkan saja. Oke, baik. Akhirnya kita mendengar pendapat dari Bima gitu ya. Itu suara bapak-bapak banget. Oke. Mungkin dari kita itu aja nih ya. Mungkin kita juga mau nanya nih gimana kesan-pesannya bisa ngobrol sama kita, karena jujur kita berdua seneng banget bisa ngobrol sama teman-teman hari ini. Seru banget sih. Seru banget ya. Seru banget. Gak tegang benar gitu ya. Oke, ngobrol lagi. Oke, kita ngobrol udah panjang banget. Mungkin teman-teman boleh silahkan menikmati gitu ya dengan yang kita para host sudah boleh. Saya sudah duluan kan. Jangan malu-malu, silahkan. Oke, jadi segitu aja teman-teman obrolan kita hari ini bareng sama teman-teman keren kita. Hari ini kita juga mau ngucapin terima kasih banyak. Jadi segitu aja ya kali ini ya episode Open the Door kita di episode perdana ini. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di episode Open the Door selanjutnya. Bye!